Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dalam video ini, kami dari kelompok 5, mata kuliah Tech Skill, ingin menunjukkan dan mempresentasikan bagaimana proses pengembangan formulir survei melalui software Microsoft Forms sebagai bagian syarat UTS dan UAS kami di mata kuliah ini. Saya Sophia Herviani, mahasiswi kelas karyawan program studi akuntansi dengan NIM 010172300090. Mari kita mulai bagaimana cara untuk membuat form survei tersebut. Saya izin untuk share screen Bapak dan Ibu sekalian. Ya, yang pertama itu dalam membuat survei, kita menggunakan software Microsoft Forms. Kita menggunakan website forms.office.com. Lalu kita membuat new form. Lalu di sini kita kasih keterangan tema yang akan kita gunakan. Nah, kebetulan tema yang digunakan oleh kelompok kami yaitu berkaitan dengan kehidupan malam ibu kota. Lalu saya memberi keterangan survei kelompok 5 mata kuliah tekstil ini tujuannya untuk apa? Yaitu mengetahui respon dan sikap masyarakat terhadap kehidupan malam ibu kota. Lalu saya berikan juga deskripsi, mohon kesediaan rekan-rekan responden untuk dapat mengisi survei ini paling lambat hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 pukul 18.00 WIB. Kemudian, saya akan membuat new lagi dengan pilihan choice. Oke, kebetulan saya sudah membuat apa yang ingin ditanyakan, jadi saya tinggal copy paste saja terkait dengan jenis kelamin. Nah, opsi pertama yaitu laki-laki, opsi kedua yaitu perempuan. Oke, kemudian selesai, saya akan lanjut lagi yang kedua, berkaitan dengan usia, rentang usia. Yang pertama itu terdiri dari kurang dari 18 tahun, kemudian 18 sampai 25 tahun. Kita add option ya, add option, karena kita mau sampai 45 tahun. Oke, add option for itu terdiri dari 36 sampai 45 tahun. Dan yang terakhir itu ada di 45 tahun, lebih dari 45 tahun. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, saya copy lagi. Pertanyaan yang ketiga, saya copy lagi, yaitu terkait dengan pendidikan terakhir. Surveinya pendidikan terakhir itu tidak sekolah, SD, SMP, sekolah dasar, SD, SMP, SMA, diploma, sarjana. Pasca sarjana. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu berkaitan dengan pekerjaan. Pekerjaan. Ini kita ganti jadi pelajar atau mahasiswa. Pekerjaan kantoran. Wira swasta. Wira swasta. Tidak bekerja.
Sorry, saya pengen tulis add other. Oke. Oke, lalu pertanyaan yang kelima, yaitu yang berkaitan dengan seberapa Anda setuju dengan pernyataan berikut ini, yaitu berkaitan dengan pelacuran harus dilegalkan. Jawabannya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju. Kita hapus ya, karena tidak ada lainnya. Yang terakhir adalah sangat tidak setuju. Lalu kita buat lagi untuk pertanyaan ke-6. Apakah Anda mengetahui adanya eh, pelacuran di lingkungan tempat tinggal Anda? Yang pertama itu ya, tidak, ya atau tidak saja. Lalu kita buat lagi eh, pertanyaan yang ke-7. Yang pertama itu, menurut Anda apa alasan utama seseorang menjadi pekerja seks komersial? Yang pertama, berkaitan dengan faktor ekonomi, terus tekanan sosial, lalu pengaruh lingkungan, add option lagi, keinginan pribadi, sama add other option. Lalu kita lanjut ke pertanyaan 8. Seberapa besar pengaruh pelacuran terhadap masyarakat menurut Anda? Oke, kita copy dulu. Yang pertama itu opsinya itu adalah sangat besar, besar, cukup, kecil. Lalu yang ini kita hapus, kita add option lagi karena saya tidak ingin ada option lainnya dan sangat kecil. Lalu kita lanjut lagi ke pertanyaan 9. Yes, ini yang berkaitan dengan pengalaman pribadi. Apakah Anda pernah berinteraksi langsung dengan pekerja seks komersial? Yang pertama itu pilihannya ya atau tidak saja. Yang lainnya kita hapus, lalu kita copy lagi. Pertanyaan ke-10, jika ya, apakah bentuk interaksi tersebut? Yang pertama itu klien, kedua itu teman, add option lagi keluarga, dan add other option. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan yang ke-11. Itu berkaitan dengan pendapat kita terhadap regulasi dan perlindungan pekerja seks komersial. Yang pertama itu sangat mendukung, lalu mendukung, kemudian netral, tidak mendukung. Oh sorry, ini kita hapus dulu, kita add option lagi. Tidak mendukung. Yang terakhir adalah sangat tidak mendukung. Oke. Lalu pertanyaan yang terakhir,
Oke, kita copy lagi pertanyaan yang terakhir. Apa menurut Anda yang bisa dilakukan untuk mengurangi pelacuran? Yang pertama itu opsi pertama itu adanya peningkatan ekonomi, dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kedua itu pendidikan dan penyuluhan, penegakan hukum yang ketat, kemudian pelatihan dan pemberdayaan pekerja seks. Yang ini dihapus, kita add other option, lalu yang terakhir itu apakah Anda memiliki saran? Pilihannya kita cuma 3. Ya, tidak, lainnya. Yes. Oke, kita recheck lagi. Oke, kita cek lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya, kita recheck sekali lagi. Oke, kemudian kita collect response. Kita tulis anyone can respond. Kemudian kita copy link. This is link ready for you to paste. Oke, kita nggak usah kirim. Kita tidak usah kirim, kita hanya copy link saja. Oke, dari kami dalam pembuatan survei sudah selesai. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Dita Ilarasati dengan NIM 010152300075. Saya akan melanjutkan dalam pembuatan kuesioner pada Microsoft Form yang sebelumnya telah dibuat oleh rekan saya. Pada bagian 1, pertanyaan-pertanyaannya belum di checklist, harus diisi. Jadi sebelumnya saya akan checklist sampai pertanyaan terakhir. Oke, kemudian saya akan menambahkan pertanyaan-pertanyaan terkait pengalaman pribadi di bagian 2. Itu klik tambahkan baru, klik anak panah ke bawah ini, klik bagian. Lalu tambahkan baru, pilihan. Saya akan menulis pertanyaan pertama. Lalu opsi satunya saya tulis sangat sering. Pada opsi 2-nya sering. Lalu saya akan tambahkan opsi. Itu saya tulis kadang-kadang. Saya akan tambahkan opsi lagi. Jarang. Opsi kelima, tidak pernah. Lalu klik harus diisi ini.
Saya tambahkan lagi sampai pertanyaan terakhir. Setelah selesai membuat pertanyaan kuesioner, saya klik kumpulkan respons, lalu klik siapapun yang dapat menjawab. Jadi tidak hanya mahasiswa UPH saja. Lalu klik memperpendek URL link, lalu salin tautan agar bisa di-share link ke teman-teman. Sekian pembuatan kuesioner pada Microsoft Form dari PIC 1. Terima kasih. Halo, kami dari PIC 2 akan menjelaskan mengenai analisis Crown Batch. Saya Feodora Linia Verta dengan NIM 010152300094 dan saya Joan Veronica Lunapingkan dengan NIM 0101523082. Untuk yang pertama, kita akan berada dari Microsoft Form-nya itu sendiri. Nah, untuk kelompok kami itu, form kami berjudul mengenai kehidupan malam wanita ibu kota dengan total 30 responden. Yang pertama-tama kita harus lakukan adalah convert form ini menjadi Excel, bisa klik di download a copy in Excel, maka akan muncul file yang menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya itu akan ada di sheet 2, dan di mana file ini sudah kami rekap untuk mengetahui dan menganalisis hasil dari Crown Batch itu sendiri. Mungkin boleh pertama Kak Preta. baik, untuk pertanyaan pertama, ini memberikan beberapa pilihan jawaban yang lebih dari 2, yaitu di sini kita memberikan 5 pilihan jawaban. Dan kelima ini ada dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Di sangat setuju kami memberikan poin 0, setuju 1, netral 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju adalah 4. Dan di pertanyaan pertama ini kami menggunakan rumus if yang berumuskan sama dengan if sama dengan buka kurung dari seberapa Anda setuju hingga sangat tidak setuju dari pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua bisa dibantu. Nah, berikutnya untuk contoh pertanyaan kedua itu sendiri menggunakan huruf if, karena dari pilihan jawaban dari pertanyaan kedua tersebut hanya ada 2 jawaban saja, yaitu ya dan tidak. Maka itu rumusnya adalah sama dengan if, buka kurung, klik ke sel jawaban dari pertanyaan yang pertama, lalu sama dengan jika iya itu adalah 0, jika tidak maka itu adalah 1. Maupun di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, jika memang pilihan jawabannya lebih dari 2 menggunakan rumus if, sedangkan pilihannya jika hanya ada 2 menggunakan huruf if. Nah, selanjutnya. Nah, di sheet ketiga ini kami akan mengetahui cara menemukan variances dengan cara di responden pertama hingga responden 30 ini kita lampirkan jawaban yang di sheet 2 tadi ke sheet 3. Dan di variance ini memiliki rumus sama dengan var titik P, buka kurung, klik ke responden pertama, dan di drag ke responden ke-30. Kemudian kita bisa tutup kurung, kemudian klik enter, dan ada hasilnya di variance ini. Kemudian untuk mendapatkan jawaban hingga variance ke pertanyaan ke-18, ini bisa di drag dari hasil variance yang pertanyaan pertama hingga variance ke pertanyaan ke-18. Kemudian untuk totalnya ini kami menggunakan rumus sama dengan sum, klik ke question pertama dan di drag hingga ke question ke-18 dan kemudian tutup kurung, klik enter dan akan muncul hasil dari total dari ke-18 pertanyaan tersebut. Dan di drag ke bawah untuk mengetahui jawaban total dari responden pertama hingga ke responden 30. Oke, selanjutnya kita akan mencari total question. Nah, untuk total question itu sendiri menggunakan rumus konta yang dimana dari B1 sampai ke S1. B1 itu adalah question yang paling pertama, lalu S1 itu adalah question yang paling terakhir. Nah, maka itu akan menemukan jumlah total dari pertanyaan yang ada, yaitu 18 pertanyaan.
Nah, selanjutnya itu adalah sum of the item variance. Nah, di mana ini akan menjumlahkan dari total variance di setiap pertanyaan. Dengan rumus sum, lalu buka kurung, total variance dari question pertama sampai di question 18. Lalu berikutnya itu adalah variance of total result. Yang dimana rumus ini mencari varians dari total setiap responden yang ada. Rumusnya adalah sama dengan per titik P buka kurung dari total responden yang pertama di drag sampai total responden yang paling terakhir. Nah, selanjutnya itu adalah analisis crown batch. Analisis crown batch ini caranya adalah total pertanyaan yang ada dibagi dengan total pertanyaan dikurang dengan 1, lalu dikali buka kurung 1, dikurang dengan sum of the item variance, lalu dibagi dengan variance of total result. Maka kita akan mengetahui hasil dari crown batch-nya. Nah, sekian dari PSC 2. Selanjutnya ke PIC 3. Terima kasih. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Farah Mutiara Permana dengan NIM 010152300084. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai PIC 3 akan menjelaskan cara membuat deskriptif statistik dari data Microsoft Forms yang telah dibuat sebelumnya. Nah, bisa dilihat, ini merupakan data yang telah dibuat oleh PIC 1 dan PIC 2 sebelumnya. Nah, untuk membuat deskriptif statistik, yang pertama adalah membuka menu bagian data. Jika sudah, di paling kanan ada tulisan yang namanya data analisis, lalu kita klik. Pada data analisis ini, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih sesuai kebutuhan. Dan karena saya kebutuhannya untuk membuat deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif statistik dan klik OK. Lalu akan muncul menu seperti ini, di mana terdapat menu input dan output. Pada menu input, masukkan data yang akan diolah, yaitu dari total ini. Kita klik sampai semua totalnya sudah terpilih. Jika sudah, kita klik labels in first row. Kenapa kita klik ini? Karena tadi saya milih dari judul, dari totalnya sudah saya pilih, makanya saya klik label in first row. Jika sudah, kita ke bagian output options. Pada output options ini, klik output range. Nah, output range ini gunanya untuk memunculkan hasil dari data yang telah kita olah. Nah, kita tinggal pilih nih, mau ditaruh di mana si hasilnya ini. Lalu saya akan pilih di sini. Yang pertama kita klik dulu di sini, lalu pilih di mana data tersebut akan ditaruh. Saya pilih di sini. Lalu jika sudah dipilih, di sini di bagian bawah ada pilihan summary statistics. Bisa kita pilih summary statistics dan juga confidence level forming. Nah, jika sudah diklik, semuanya sudah sama seperti ini, kita klik OK. Lalu datanya akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan deskriptif statistik dari Google Form yang telah dibuat sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yang masih menjadi PIC 3 dan akan menjelaskan tentang deskriptif statistik. Perkenalkan, nama saya Sahna Ashila dengan NIM 010152300097. Di sini saya dari kelompok 5 dengan bertugas sebagai PIC 3. Di sini akan menjelaskan deskriptif sederhana dari hasil survei yang telah dibuat. Bisa dilihat di sebelah kanan sudah ada
hasil yang secara otomatis dibuat dan saya di sini akan membuat satu persatu dengan rumus yang ada. Pertama kita mencari min dengan rumus sama dengan average T2 sampai T31. Kemudian kita mencari mediannya atau angka tengah dari hasilnya dengan rumus sama dengan median dari T2 sampai T31. Kemudian kita mencari mode sama dengan mode dari T2 sampai T31. Ini untuk mencari angka yang paling sering muncul. Kemudian kita mencari standar deviasi atau ukuran sebaran datanya dengan rumus sama dengan STDEV T2 sampai T31. Selanjutnya kita mencari varians atau ukuran penyebaran antar angkanya dengan rumus sama dengan var dari T2 sampai T31. Kemudian kita mencari maksimum, nilai maksimumnya dengan rumus sama dengan max dari T2 sampai T31. Kebalikannya, sekarang kita mencari nilai minimumnya dengan rumus sama dengan min dari T2 sampai T31. Selanjutnya kita mencari range dengan rumus sama dengan max kita kurangi dengan min. Kemudian kita mencari sum sama dengan rumus sama dengan sum dari T2 sampai T31. Sekarang mencari count dengan rumus sama dengan count dari T2 sampai T31. Kemudian kita mencari standard error. Rumus dari standard error ini sama dengan hasil dari standar deviasi tadi dibagi dengan SQRT count. Mencari skewness dengan rumus sama dengan skew dari T2 sampai T31. Yang terakhir, kita mencari kurtosis dengan rumus sama dengan kurt KURT dari T2 sampai T31. Dapat dilihat di sini hasil-hasilnya sesuai dengan hasil yang otomatis. Dengan demikian, berarti rumus-rumus yang telah dibuat sesuai dan benar. Halo, perkenalkan nama saya Jire Magdalena Butar-Butar dengan NIM 010172300092. Di sini saya sebagai PIC 4 pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagian lampiran. Pengerjaan saya yaitu lampiran A1 pertanyaan. Nah, untuk mendapatkan lampiran A1 pertanyaannya, di sini kan ada sekitar 22 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang lampiran ini didapat dari PIC 1, yang dimana PIC 1 yang membuat pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebut dari Google Form. Nah, untuk mendapatkannya, kita dari ini, yaitu dengan judul Kehidupan Malam Wanita Ibu Kota. Nah, di sini ada ringkasan hasilnya. Berikut ini pertanyaannya. Yang pertama ada jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Di sini ada hasilnya. Nah, yang kedua usia, mulai dari kurang 18 tahun hingga sampai lebih dari 45 tahun. Yang ketiga pertanyaannya pendidikan terakhir, yaitu dari tidak sekolah, SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, pascasarjana. Yang keempat soalnya itu pekerjaan. Di sini kita bisa lihat statistiknya juga. Di sini yang nomor 5 yaitu soalnya seberapa Anda setuju dengan pernyataan berikut, curang harus dilegalkan. Di sini ada responnya.
sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Di sini juga kita bisa lihat dominannya itu siapa aja, di warnanya bisa kita lihat. Nah, seperti ini tidak setuju, sangat tidak setuju, sangat setuju, setuju, dan netral. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, yaitu apakah Anda mengetahui adanya kecaturan di lingkungan tempat tinggal Anda? Berikut juga pertanyaan ke-7 bisa kita lihat seperti ini. Baru pertanyaan ke-8 juga seperti ini, pertanyaan 9 juga seperti ini, hingga ke pertanyaan 22. Nah, di sini pertanyaan terakhir yaitu 22. Nah, jadi untuk mendapatkan lampiran A1 pertanyaannya kita melihat dari form tersebut ini. Nah, lalu kita pindahkan di lampiran A1 ini, yaitu jenis kelamin seperti ini. Obat kurang. Nah, berikut adalah tampilannya setelah saya bagi dua, yang kiri lampiran sama yang Google Form-nya. Nah, di sini sesuai ya, untuk lampiran A1-nya pertanyaannya sudah ada, sama ya tampilannya, soalnya pertanyaannya seperti ini. Hingga ke pertanyaan 22. Ini juga saya sampai ke pertanyaan 22. Di sini. Nah, lalu di sini untuk membuat lampiran A1-nya kita bisa buat seperti nih. Lampiran ini kita buat heading 1, yaitu ini judul 1. Mungkin di Word kalian heading 1, di saya judul 1. Nah, kenapa judul 1? Karena dia adalah judul utama, jadi dibuat judul 1. Nah, sedangkan yang ini dibuat judul 2 atau heading 2 karena dia adalah bagian dari subjudul. Setelah itu, nanti tampilannya seperti di bagian daftar isi yang mohon maaf, bukan di bagian daftar isi, tapi di bagian daftar lampiran. Nah, di sini. Nah, maka daftar lampirannya seperti ini, lampiran A1 pertama yang tadi A, dan lampiran B1 respon kuesioner. Baik, terima kasih. Berikut untuk yang bagian keduanya akan dibahas teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Prita Handayani Manalu dengan NIM 010172300093. Di sini saya akan melanjutkan mengenai hasil yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya PIC 4 bagian 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan lampiran B1 respon kuesioner. Nah, di bagian respon kuesioner ini dia ada waktu selesai, email, dan jenis kelamin, ada ID juga. Terus ada usia, pendidikan, pekerjaan, seberapa setujunya. Lalu ada beberapa pertanyaan untuk mengetahui pelajaran di lingkungan tempat tinggal Anda. Terus menanyakan tentang bagaimana itu bisa terjadi kepada kita. Terus seberapa besar pengaruh tersebut kepada kita. Terus apa yang pernah berinteraksi dengan kejadian ini. Terus di sini juga ada meminta pendapat. Lalu di sini juga menanyakan apakah kita pernah berinteraksi dengan hal tersebut. Lalu di sini ada bagaimana pandangan Anda terhadap regulasi atau perlindungan pekerja, seks komersial. Lalu di sini juga ada pertanyaan, apa yang menurut Anda bisa dilakukan untuk mengurangi pelacuran tersebut. Nah, terakhir di sini ada apakah Anda memiliki saran atau komentar lain mengenai isu pelacuran. Nah, setelah itu berikut hasil dari responnya, yaitu ada sebanyak 30. Nah, ini itu kita dapat dari sini, dari data ini. Yang pertama itu untuk mendapatkan data ini kita harus
unduh salinan di Excel. Setelah itu nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini itu dia jadi keluarnya itu otomatis sampai bagian seberapa besar pengaruhnya. Nah, nanti setelah ini sudah keluar, kita tinggal copy, lalu kita pindahkan ke Excel, ke Word, maaf. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Itu kan tadi satu baris gitu ya. Ini karena emang dia banyak datanya, jadi kita buat beberapa golongan gitu karena di Word-nya nggak muat. Setelah itu di sini kan ada dia lampiran B1 respon. Nah, ini cara membuatnya itu karena dia bagian dari judul besar, karena dia adalah subjudul. Jadi kita itu buatnya itu dari heading 2. Yang ini itu kita buat dari heading 2 atau yang di tempat saya itu judul 2. Nah, untuk menampilkan ini, apakah ini sudah sesuai sama yang diajarkan, itu bakal kita lihat di daftar lampiran. Nah, karena tadi saya bagian B1, dia akan keluar di bagian daftar lampiran yang berisi lampiran B1 respon kuesioner di bagian C-nya. Baik, sekian dari saya Aprita dari PIC 4. Terima kasih. Halo, nama saya Satya Nugrah, NPM saya 010152300070. Saya dari kelompok 5 dan saya kebagian di PIC 5. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput daftar gambar dan tabel. Pertama-tama saya mulai di daftar tabel dulu. Jadi saya klik di tabelnya di sini, terus saya pilih di insert dan new label. Di sini saya tulis tabel 3 titik. Dan setelah itu saya klik OK. Setelah saya OK lagi. Dan akhirnya di sini berubah. Lalu saya cek dulu ke atas apakah sesuai. Ternyata agak lumayan sesuai. Ini saya ke bawah lagi karena masih ada satu tabel lagi. Nah, di bawah sini saya klik, lalu saya pilih di insert caption, lalu saya OK, dan saya rapihkan di bawahnya. Ternyata saya salah menghapus, jadi saya mengulangi lagi. Jadi disesuaikan. Lalu saya kembali ke atas. Di daftar tabel ini saya klik dan saya pilih insert table of figures, lalu saya pilih OK, dan sudah keluar. Lalu saya rapihkan yang tidak perlu, dan selanjutnya saya membuat daftar gambar. Saya melakukan hal yang sama, insert caption, lalu pilih labelnya gambar, gambar 1, lalu saya OK. Dan di sini saya hapus karena menurut saya nih kurang begitu estetik. Lalu saya pergi ke daftar gambar.
Di sini saya menghapus yang tidak perlu, lalu saya kembali lagi ke atas. Dan saya pilih insert table of figures, dan lalu saya OK, dan sudah jadi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas atau sebagainya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ellen Tairu Sabrina dengan NIM 010115230085 selaku PIC 5. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan rekan saya dan saya akan membuat caption gambar beserta daftar gambar. Pertama-tama yaitu masukkan gambar yang ingin dilampirkan, kemudian ke reference dan pilih insert caption. Kemudian pilih new label, karena gambar ini ada di bab 4, jadi untuk labelnya kita ketik gambar 4 titik. Kemudian captionnya kita tambahkan. Dan klik OK. Untuk style tulisannya bisa di-adjust menyesuaikan dengan format tulisan yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membuat daftar gambar. Untuk daftar gambar, kita ke insert table of figures, kemudian caption labelnya kita pilih yang gambar titik 4 yang tadi kita buat, kemudian klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Untuk membuat lampiran berikutnya, yaitu tinggal pilih style, kemudian pilih yang heading 1 yang tadi kita sudah buat, maka akan otomatis lampirannya melanjutkan judul lampiran yang sebelumnya. Untuk heading 2-nya juga kita klik, maka halamannya juga akan otomatis mengikuti. Selanjutnya kita akan membuat daftar lampirannya. Untuk menampilkan daftar lampiran, bisa update tabel di daftar isi, update entire table, maka lampiran akan muncul dan bisa di copy saja, lalu pindahkan di daftar lampiran. Untuk yang ada di daftar isi bisa dihapus saja. Dan berikut adalah tampilan dari daftar lampiran. Dan jika diklik bersamaan dengan kontrol, maka akan langsung mengarah ke halaman yang dituju. Sekian penjelasan dari kelompok 5, kurangnya mohon maaf. Terima kasih.